wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa podcast Devi Kampus Universitas Mitra Indonesia. Tabik pun. Ya pun. Jumpa lagi kita dalam acara Bincang Santai. Kali ini kita kedatangan tamu. Ini yang luar biasa ini, Bapak Junaidi, ya. Ketua Umum Sikambara. Kalau saya mengenalnya selain Ketua Umum Sikambara, juga beliau ini adalah pengusaha, pemilik usaha rumah makan Minang Indah, betul ya? Betul. Ya. Saya manggilnya Pak Ketua Umum ini ya Pak Ketua. Iya. Karena memang saya kenalnya udah lama sama Pak Ketua nih. Benar. Sejak di Lampung Pos dulu itu ya. Betul. Ya, persahabatannya cukup lama nih. Pak Ketua, tema kita ini adalah Sikambara, bola dan mahasiswa Umitra. Iya kan Pak Ketua ya. Siap. Karena tadi malam kan kita kan nonton bareng ini di halaman kampus Umitra, betul nggak Pak Ketua dengan teman-teman itu, ya kan? Itu menarik itu Pak Ketua, pertandingan Piala AFF antara Indonesia dan Timur Leste tadi malamnya 3-0 itu komentar sementara itu terkait pertandingan itu gimana Pak Ketua? Ya, terima kasih. Tentunya yang pertama-tama saya mengucapkan terima kasih nih Bang Umar yang telah mengundang. Ini susah juga mengundang Pak Ketua nih, sibuk betul pengusaha ini. Kebahagiaan buat saya sendiri. Terima kasih sekali lagi undangan podcastnya. Iya, sama-sama. Tentunya kami semalam nonton bareng ya. Iya betul. 3-0 hasilnya. Istilahnya kalau di Umitra itu di halaman kampus itu bukan nonton bareng, ngopi bareng. Ya, ngobat dan ngobat. Iya. Ya, terima kasih juga itu Pak Ketua tadi malam sudah hadir ya kan. Siap, sama-sama. Iya, seru juga, seru itu. Kira-kira komentarnya terkait pertandingan tadi malam itu soal Indonesia lawan Timur Leste 3-0 kayaknya bagaimana Pak? Ya, kalau yang kami lihat tentunya mungkin sepakat juga kawan-kawan pencinta sepak bola ya. Betul. Tentunya nih semalam formasinya berubah sekali susunan pemain dibanding ketika lawan Kamboja ya. Mungkin dalam hal ini Coach John Hetman ya, Coach pelatih sepak bola nasional kita mencoba berbagai formasi yang mana sampai menit ke berapa? Gol 70 ya, belum gol juga masih ya. Sudah ada pergantian pemain, akhirnya bisa kita menang 3-0. Ya, intinya sih mungkin memang masih coba-coba formasi. Semua pemain yang dibawa ke Thailand semalam main jalannya, mungkin akan dicoba seperti itu. Kalau menurut Pak Ketua terhadap pertandingan Piala AFF ini, Indonesia ini peluangnya bagaimana? Apa lawan beratnya Vietnam atau Singapura atau bagaimana Pak Ketua? Kalau kita bicara sepak bola di ASEAN memang boleh dibilang 4 kekuatan ya, yang memang secara ini stabil. Di situ ada Thailand, ada Vietnam, ada Malaysia, tentunya ada kita Indonesia. Itu yang memang berimbang ya. Tadi Bang Mor menanyakan terkait dengan peluang sampai pertandingan tadi malam kita alhamdulillah menang 2 kali ya. Iya betul. Menang 2 kali. Hari Senin kita main di Pakansari Bogor 20-30 ya. Mudah-mudahan kita raih poin penuh lagi lawan Vietnam ya, otomatis kita sudah lolos ke semifinal. Tapi cukup berat informasi Vietnam itu Pak Ketua. Ya, Vietnam memang salah satu kekuatan yang sudah lama di Asia Tenggara ya. Kami berharap tentunya pemain yang dipasang, disusun, diturunkan pada saat melawan Vietnam memang benar-benar pemain yang level 1 ya? Betul, tidak lagi coba-coba waktu lawan Kamboja, waktu lawan Timor Leste. Seperti dalam hal ini saya rasa pelatih JH sudah cukup paham lah akan hal itu. Ini luar biasa Pak Ketua ini pengamatan analisanya. Harusnya analisa tingkat nasional ya. Bukan tingkat Lampung lagi nih. Iya namanya Lampung. Iya, makasih Pak Ketua. Ini terkait tema kita Sikambara, bola dan mahasiswa. Ini Sikambara ini menarik ini Pak Ketua. Sikambara apa sih kepanjangan atau artinya itu gimana Pak Ketua? Baik, terima kasih Pak Amar. Mungkin ini juga sedikit memberi pencerahan kepada masyarakat Lampung. Betul. Kepada pencinta sepak Lampung. Sikambara sendiri kan berdiri berdasarkan tentunya saya dan kawan-kawan cinta sepak bola ya. Betul. Cinta sepak bola, hobi nonton, hobi tribun, termasuk nobar ya kan. Dan tentunya cinta sepak bola Lampung. Kan begitu.
inisiatifnya adalah begitu luar biasanya Pak Gubernur ya, bisa mendatangkan Bayangkara Persisi Lampung ke Lampung kan. Nah ini yang membuat kami sebagai pencinta sepak bola dan cinta Lampung tentunya tergugah lah. Ayo dong teman-teman, apa sih yang harus kita berbuat untuk Bayangkara, untuk sepak bola Lampung, untuk mendukung sepak. Itu tahun berapa itu Pak Ketua? Tahun 2025. Sikambara. Iya, baru mau masuk ke 2 tahun kan. Jadi begitu informasi yang beredar bahwa Bayangkara mau berhome base di Lampung, ya itulah kita mendirikan Sikambara. Sikambara itu sikam sama bara gitu ya? Ya kalau sikam tentunya kami ya, orang Lampung. Bara itu bisa juga di semangat membara. Jadi kami membara menuju sepak bola Lampung. Khususnya untuk Bayangkara Persisi Lampung FC gitu ya Pak Ketua? Kalau Sikambara sebetulnya bukan cuma mendukung Bayangkara ya, karena memang Bayangkara yang sekarang mengarungi Liga Super atau Liga tertinggi di Indonesia, tentunya kita mendukung. Tetapi pada prinsipnya adalah Sikambara mendukung sepak bola Lampung. Siapapun yang membawa nama Lampung ya kami dukung. Seperti itu Bang. Betul. Jadi tidak melekat ke satu klub. Ya, kemarin juga sempat salah satu tokoh muda Lampung bisa menghadirkan Nusantara Lampung FC, kita dukung. Betul, menarik. Iya, seperti itu. Jadi semakin banyak klub di Lampung, ya pasti Sikambara akan dukung. Oh gitu ya. Iya. Gitu. Bentuknya itu supporter ya. Saya ngebayangin kalau supporter itu Pak Ketua, gendangnya ada, spanduknya, kan jadi ramai itu pertandingan. Gitu ya. Betul. Ya itu kalau kami supporter tentunya memang menonton sepak bola. Iya. Tidak ada kepentingan apa-apa ya kan. Tentunya kita mendukung sepak bola, menonton di tribun, memberikan saran masukan kalau memang kira-kira diperlukan untuk klub. Iya. Seperti itu. Saya dukung bener itu Sikambara. Kalau bisa memang saya nonton juga. Bareng-bareng ya. Tentunya kita mendukung hal yang positif ya. Betul. Kita membeli tiket. Betul. Kita tidak boleh merusak fasilitas stadion. Itu tidak boleh. Jadi kita mencoba berupaya menjadi supporter yang dewasa lah ya, walaupun baru 2 tahun secara usia. Oke. Jadi pemirsa podcast TV Kampus Universitas Mitra Indonesia, jika ingin bergabung dengan Sikambara, ini bagaimana teknis ini Pak Ketua? Oh ya bisa, kami alhamdulillah memang Sikambara ini semua by data ya. Jadi tidak yang memang bergabung dengan Sikambara tentunya bukan cuma punya kaosnya, tetapi memang punya KTA. Kartu tanda anggota ya. Itu teknisnya gimana supaya punya KTA? Ya bisa datang ke sekretariat atau via WA juga bisa kan, cukup kirim foto, data diri tentunya. Maka kalau sekretariatnya di Minang Indah, mana tahu dia? Bukan di Minang Indah. Sekretariat kami adalah di belakang rumah makan Minang Indah. Rumah makan ya, di jalan Johar. Jalan Johar nomor 1. Terus kalau ke WA tadi Pak Ketua, awal berapa? WA admin ada. Disampaikan Pak Ketua. Lihat tempo dulu kalau. Silakan. Biar pemirsa podcast di kampus mana tahu ada yang mau daftar mendukung sepak bola Lampung ini. Saya lihat tempo dulu nih. Iya bisa. Sikambara. Karena juga ada grupnya itu. Iya. Atau yang memang kawan-kawan yang mau mendaftarkan cukup hubungin nomor WA 0821 0921 698 698 9989. Ya, registrasi dengan mengirim data diri, foto, maka KTA akan diproses. Betul. Karena buat kami KTA itu sangatlah penting ya. Yang namanya member, anggota adalah yang punya KTA. Ya kita bicara bukan enaknya saja. Ketika nanti terjadi apa-apa, apakah hal baik atau hal buruk, yang menjadi acuan kami adalah punya KTA tidak. Betul. Jangan nanti Bang Umar begitu-begitu, tetapi KTA-nya mengklaim Sikambara. Ya, itu kami hindari seperti itu. Jadi kami walaupun kelompok supporter ya berusaha tertib administrasi. Pak Ketua ini kan
banyak organisasinya selain di Sekambara, ada organisasi bisnis dan sebagainya itu Pak Ketua. Ya kan, apalagi juga di bidang pengusaha ini, artinya pertemanannya cukup kuat juga nih Pak Ketua. Nah, dukungan pemerintah Provinsi Lampung lah khususnya terhadap Sekambara ini bagaimana Pak Ketua? Ya, tentunya kami sebagai supporter yang memang mendukung sepak bola Lampung, tentunya harapan kami pemerintah daerah juga harus mendukung kami ya tentunya, karena harus bersinergi. Seperti itu, ibarat kata kita anak tentunya punya orang tua harus bisa mengasuh kita. Tapi Sekambara udah sowan ke gubernur terkait soal sepak bola Lampung. Kalau ke Pak Gubernur belum kesampaian ya. Kalau ke Bu Wali Kota sudah ke stakeholder ya, sudah ke Pak Kapolda, ke Pak Dinas Dispora ya sudah ke Pak Gubernur. Karena memang seperti Pak Ketua itu tadi kan, ya pemerintah daerah harus mendukung lah sebagai orang tua tadi, ya kan? Betul dong, tentunya kami sebagai anak, sebagai yang memang berdomisili di Lampung ya tentunya harus ada sinergisitas lah ya. Betul, harus dukung dan mungkin harus ada saran masukan kan, arahan seperti apa supaya memang Sekambara ini bisa tetap eksis, bisa berkembang dan kita bersama-sama mendukung sepak bola Lampung tentunya Bang Maro. Menarik ini Pak Ketua. Ini yang terakhir Pak Ketua, kita di sesi pertama, nanti kita akan lanjutkan di sesi kedua ya. Nah, ini soal terkait dengan kerjasama dengan Universitas Mitra Indonesia, karena kan Pak Ketua ini ya dekat juga lah, karena pertemanan juga dekat dengan Universitas Mitra Indonesia, ya kan, terkait kemudahan, ada kerjasama kemudahan perkuliahan, mungkin aja anggota Sekambara perkuliahannya bisa mendapat beasiswa Yayasan Universitas Mitra Indonesia atau Kartu Indonesia Pintar bagi anggota Sekambara. Ini menarik. Gimana Pak Ketua? Betul Bang Umar, alhamdulillah kami dengan Universitas Mitra Indonesia sudah bekerjasama, sudah berupa memberikan beasiswa ya, atau mungkin potongan harga lah ya, dengan keluarga besar Sekambara. Jadi kami juga atas nama Sekambara tentunya mengucapkan banyak terima kasih luar biasa nih Universitas Mitra Indonesia yang selalu mensupport kami. Di samping memang memberikan beasiswa, kami juga setiap event-event termasuk nobar dan ngobar itu luar biasa kan, memang kita bersinergi selalu dengan bersinergi saling menguntungkan. Jangan bosan-bosan ya. Oke, menarik ini pemirsa podcast Devi Kampus Universitas Mitra Indonesia. Nggak terasa waktu juga kita ini sekitar 10 menit lebih kita sudah dialog bincang santai bersama Ketua Umum Sekambara Lampung yang juga sebagai pemilik atau pengusaha Minang Indah. Ini luar biasa Minang Indah ini. Kita akan lanjutkan pada sesi berikutnya. Tetap di Podcast TV.